Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Wathilah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marra bin nutfati thintani wa arba'una lailah, ba'atha Allahu ilaika malakan, fasawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha." Jika telah berlalu 42 malam dari keberadaan air mani dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat kepadanya yang akan membentuk dan menciptakan pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulangnya. Kemudian malaikat tersebut akan bertanya, "Ya Rabb, adzakarun am untha?" Wahai Rabb, apakah laki-laki ataukah perempuan? Allah pun kemudian memutuskan apa yang dia kehendaki, dan malaikat tersebut kemudian menulisnya. Dia kemudian kembali bertanya, "Ya Rabb, ajaluh." Wahai Rabb, kapankah ajalnya? Allah SWT kemudian menjawab dengan ketentuan yang dia kehendaki, dan malaikat tersebut menulisnya. Malaikat itu kemudian kembali bertanya, "Ya Rabb, rizquh." Wahai Rabb, bagaimanakah dengan rezekinya? Allah SWT kemudian memutuskan apa yang dia kehendaki, dan malaikat itu menulisnya. Tsumma yakhrujul malaku bis sahifati fi yadihi, fala yazidu ala ma umir wala yanqus. Kemudian malaikat tersebut keluar dengan membawa catatan di tangannya, dan dia tidak menambah ataupun mengurangi sedikitpun dari apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi, tahukah Anda apa rahasia di balik menangisnya seorang bayi seketika setelah dia dilahirkan, sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW? Ada dua sebab utama menangisnya seorang bayi ketika dia dilahirkan. Sebab pertama merupakan sebab keimanan yang tidak nampak, dan sebab kedua merupakan sebab fisik yang terlihat. Sebab yang tidak terlihat adalah bahwasanya merupakan hikmah Allah sejak dia menciptakan bumi dan Nabi Adam alaihissalam serta Hawa, agar manusia berkembang biak, serta semua makhluk yang ada di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah SWT semata, serta tidak membangkang terhadap ajarannya. Allah SWT telah memuliakan manusia dan memberikan bentuk fisik terbaik kepadanya. Tetapi setan telah berjanji bahwa dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari ajaran Allah dan peribadatan kepadanya. Di mana setan telah membenci anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sejak pertama kali dia dilahirkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min bani Adam mauludun illa yamassuhu syaitanu hina yulad, fayastahillu sarikhan min massi syaitan, ghaira Maryam wa ibnaha." Tidak ada seorang anak manusia pun yang dilahirkan kecuali setan akan mengganggunya ketika dia dilahirkan, sehingga dia pun akan menangis keras karena gangguan setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ma min mauludin yulad illa nakhasahu syaitan, fayastahillu sarikhan min naskhati syaitan, illa ibna Maryam wa ummah." Tidak ada seorang manusia pun yang dilahirkan kecuali dia akan dipukul oleh setan di pinggangnya, sehingga dia pun lahir dalam keadaan menangis keras akibat pukulan tersebut, kecuali putra Maryam dan ibunya. Allah SWT memiliki hikmah ketika dia menjadikan bagi setiap manusia qarin berupa setan. Setan yang dijadikan bersama setiap bayi yang lahir telah menantinya dan mengganggunya ketika pertama kali dia lahir di dunia. Ketika bayi tersebut lahir, setan pun menyambutnya dengan gembira, dengan berharap bahwa dia akan menjadi salah satu pengikutnya. Dia kemudian memukul atau menekan pinggangnya sebagai bentuk kebenciannya terhadap manusia, serta bentuk sambutannya terhadap permusuhan antara mereka dengan nenek moyangnya terdahulu. Bayi itu pun merasa kesakitan dengan pukulan tersebut, sehingga dia pun menangis. Rasulullah SAW juga bersabda, "Siyahul mauludi hina yaqa' nazghatun minasyaitan." Tangisan seorang bayi ketika dilahirkan adalah bentuk gangguan dari setan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwasanya setan telah mencoba untuk memukul Nabi Isa alaihissalam ketika beliau dilahirkan, tetapi dia tidak berhasil untuk melakukannya, dan dia hanya memukul hijab atau penghalang. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam yat'anu syaitanu fi jambaihi bi asbu'aihi hina yulad, ghaira Isa bin Maryam, dhahaba yat'an fata'ana fil hijab." Setiap anak Adam akan ditusuk oleh setan di pinggangnya menggunakan jarinya ketika dia dilahirkan, selain Isa putra Maryam, di mana setan akan menusuknya tetapi dia hanya menusuk penghalang. Ibunda Maryam telah berdoa kepada Allah SWT meminta perlindungan kepadanya dari gangguan setan ketika dia dilahirkan. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang doa yang dipanjatkan oleh Ibunda Maryam, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Allah SWT pun mengabulkan doanya tersebut.
Adapun alasan kenapa setan menekan pinggang manusia dan memilih bagian tersebut, para ulama tafsir menyebutkan bahwa ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah, Allah SWT tidak langsung meniupkan ruh kepada Nabi Adam untuk waktu yang hanya diketahui olehnya. Ketika iblis melihat Nabi Adam dalam kondisi tersebut, dia pun heran dengan makhluk yang diciptakan dan belum memiliki ruh itu. Kemudian dia pun menendang Nabi Adam di pinggangnya. Maka ketika seorang bayi dilahirkan, setan pun akan memukul bagian pinggangnya, sebagaimana hal tersebut menjadi kebiasaan bagi mereka. Sebab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini sama sekali tidak bertentangan dengan sebab ilmiah yang nampak dan diketahui oleh ilmu pengetahuan manusia. Karena kedua sebab tersebut sama-sama menjadi alasan menangisnya seorang bayi, di mana secara lahir seorang bayi menangis ketika dilahirkan karena dia belum terbiasa dengan dunia baru yang didatanginya dan keluar menuju ke lingkungan asing yang belum pernah ditempatinya sebelumnya, serta berpindahnya dari dalam tubuh yang hangat menuju ke udara yang dingin, atau karena bayi tersebut terpengaruh dengan masuknya udara ke dalam paru-parunya, sehingga bayi itu pun merasa asing dengan kondisi tersebut. Sebagaimana sebagian ilmuwan berpendapat bahwa berubahnya tingkatan tekanan darah secara tiba-tiba ketika bayi dilahirkan mungkin saja mengakibatkan rasa sakit yang menjadikannya menangis. Karena tangisan dapat disebabkan oleh banyak hal, dan Rasulullah SAW hanya menekankan pada sebab terpenting yang perlu untuk diketahui oleh manusia. Tangisan seorang bayi dari sisi biologis sangatlah bermanfaat, karena tangisan tersebut akan memberikan kesempatan udara untuk masuk ke dalam dadanya, serta memungkinkannya untuk memicu otot jantung agar bergerak. Tetapi sebagian bayi yang dilahirkan terkadang tidak menangis, dan karena khawatir bayi tersebut tidak bisa bernafas dengan baik, bidan pun akan memaksa bayi agar menangis dengan berbagai cara yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.